Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahil babil yasar sayyidina Muhammad al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adadan ni'amillahi wa ibadhalih. Alhamdulillahilladzi likulli syai'in lillah wa fillah wa salatu wa salamu ala sayyidi rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim bismillahirrahmanirrahim inna akramakum indallahi atqakum. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa orang ahya sunnati, menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, maka orang itu mendapatkan kecintaanku. Wa man ahabbani, dan Rasulullah mengatakan, dan siapa menghidupkan dan siapa mendapatkan kecintaanku, kana ma'i fil jannah. Rasulullah mengatakan akan berkumpul orang itu bersamaku di dalam surga. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, salawat serta salam keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberikan rezeki Allah subhanahu wa ta'ala, yang memberikan telinga Allah subhanahu wa ta'ala, menjadikan tangan, kaki, badan dibarakah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita keberkahan. Yang pertama, al-fakir hormati khadimul majlis Raudhatul Jannah Ustadz Dwi mataan Allah bituli hayatih. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah satafiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan kepada antum-antumah hadirin wal hadirah, mudah-mudahan dirahmati Allah, dimanfaatkan ilmunya dunia akhirat, disatafiahkan badan, dimudahkan segala urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Amal ini ditimbang. Amal ditimbang sama kayak pikiran kita ini juga ada timbangannya. Kalau kita hidup lempeng aja lurus, ya nggak mungkin. Pasti ada pertigaan, ada perempatan, ya, ada simpangan, ya, ada tikungan. Nah, pakai kendaraan nih, jalan kenceng ngegas, bus, nggak mungkin lurus aja jalan, ya capek, ya pasti ada pertigaan, ada perempatan, ada simpangan, ada tikungan. Tikungan ini ada tikungan tajam, tikungan yang belok dan dia beloknya kencang, ya, beloknya terlalu nyiku. Ada tikungan yang slow, yang nyantai. Ada tikungan yang terjang, berarti ke bawah. Udah dia turun, dia belok ke bawah, begitu. Lah begitu juga amal. Amal kita, kalau kita istiqomah ngaji khusyuk, ya. Dunia laibun laga Hasan Husain, Rasulullah bilang. Dunia itu tempat main-main buat Hasan Somal Husain, cucu baginda Nabi Sayyidina Hasan Somal Husain, ahlul bait Nabi
Sayyidina Hasan Suman Husain. Laibun lah ke Hasan Husain. Waina ummah. Di mana kita? Kalau kita harus apa ibadah diperhatikan ya. Nanti amal setiap waktu dalam hidup kita kemana nanti diperhitung-hitungkan. Misal kita teledor bawa uang 500.000 ya, bawa uang 500.000 dikantongin, karena teledor uang itu jatuh terus hilang. Gara-garanya apa itu uang itu kesulap, apa uang itu dicuri, atau uang itu diambil orang? Bukan, karena teledor. Karena apa? Dia nggak perhatian, nggak dijaga rezekinya, uangnya, amanah, misalnya begitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Zalzalah, di akhir surah itu, faman ya'mal mithqala dzarratin khaira yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra yara. Jadi Nabi Muhammad itu kekasih kita, dan Allah ketika mengatakan di ayat tersebut wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra yara, Allah berlepas kasih kepada kita. Berarti kalau kita melakukan syar, suatu keburukan, kalau kita melakukan keburukan, Allah menjauh dari kita. Enggak Allah azab, tapi rugi. Karena apa? Pahala kita enggak dihitung-hitung, amal kebaikan kita kosong, terus jalan lurus enggak nyampe-nyampe. Falyauzubillah min zalik. Hayalan enggak ada selesainya. Ibarat amal perbuatan belum sampai ke diri kita, begitu. Faman ya'mal mithqala faman ya'mal mithqala dzarratin khaira yarah. Siapa orang melakukan amal kebaikan, ia mendapatkan ganjarannya. Allah berikan apa? Kecerdasan. Allah berikan rezeki. Allah berikan kesenangan hati. Setiap ngaji, setiap kebanyakan doa, di doa maulid, di doa rotib, ada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanata wa qina adzabannar. Ayat sholawat atau sholawat. Di dalam doa-doa selalu disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu tadi doa Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Terus begitu setiap hari amal terus yang baik ini, Allah bilang, faman ya'mal, barang siapa melakukan amal perbuatan yang baik. Jangan ngotorin hati, jangan ngotorin mata, jangan ngotorin telinga. Apa kotoran itu satu kebaikan? Bukan. Apa misal ngotorin tangan, coret-coret, pengangguran, ya. Apa ngotorin mata? Lah itu yang dicoret, yang dilihat mata. Akalnya akhirnya rusak. Sedangkan itu kertas putih lembaran, misal lembaran hidup kita. Ibarat kita menulis di atas kertas putih, bagaimana tulisan kita. Kalau tulisannya bagus berarti khair, satu kebaikan. Ya roh, Allah berikan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khaira yarah. Karena ia melakukan satu kerjaan rapi, ia ngerti itu suatu pekerjaan yang bagus, ia mendapatkan kebaikan. Karena kebaikan, karena khairiyah, karena satu kebaikan, Allah berikan kebaikan. Wa man ya'mal, tapi Allah mengatakan mithqala dzarratin, walaupun itu sekecil perbuatan syarra, perbuatan buruk,
Mithqala dzarratin syarra, satu perbuatan keji, buruk, yarah. Allah menjadi penawar dalam tafsir ayat itu. Jadi Allah nggak murka kepada orang ini, tapi rugi karena seperti kita melihat Nabi Muhammad, kita baca maulid Rasulullah, kita pukul hadrah, subhanallah, dobrak. Kenapa? Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi bilang, ya segaf hajir alaikal hadir, yang mukul hadrah ini harus bagus. Itu diantara amanah Sahib Maulid Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Terus apa dikatakan? Terus Allah menjauh karena melakukan perbuatan buruk. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra yara. Karena dia melakukan suatu perbuatan buruk, Allah nggak jadi lagi dekat sama dia. Tapi Allah menjadi penawar karena berpulang kepada sifat Tuhan kita, Allah. Ya. Jadi kalau kita ini rapi sudah motor, ya, jalan udah siap, ngerti udah rute, udah pakai map segala macam, udah belok kemana, nggak ada yang lurus, nggak ada. Nah itu ibarat amal, terus ke tempat-tempat yang baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Ke tempat-tempat yang bermanfaat, majelis-majelis ilmu, belajar waktu sekolah yang rajin. An-nadzafatu minal iman, Rasulullah mengatakan. Jadi kalau itu hatinya bersih, dikatakan Al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi, an-nadzafatu minal iman itu Rasulullah mengatakan, andai ada batu di hadapan kita, kita ambil supaya enggak tersandung ke kaki orang, ya, ke kaki orang. Terus karena ngerti, karena belajar, dia menjadi pinter karena belajar. Dia soleh, rajin sholat karena ngaji, karena ngerti yang haram, yang halal. Apa yang haram yang dikerjakan orang tadi sehingga Allah menjauh darinya. Apa yang halal yang dikerjakan orang tadi sehingga Allah berikan ganjarannya, pahalanya. Karena keridhaan Allah. Terus keridhaan orang tua. Terus apa? Dengan sahabat, dengan teman. Hujatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali mengatakan apa? Kalau kita punya teman saling menutupi aib, ya. Kalau teman nggak boleh sampai apa? Jungkrak-jungkrakan segala macam, nggak boleh. Kenapa? Karena sahabat itu sampai nanti ke akhirat. Kalau hidup, ya, boncengan, dia pakai motor jalan lurus, ya berdua-dua jenuh, ya. Bonceng tiga lah ditangkap polisi nanti, ya. Nah, karena melanggar aturan, ya, apalagi aturan amal yang Allah tentukan untuk kita ngerti bahwasanya Allah mengatakan idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika suatu saat nanti akhirnya tetesan air mata itu disesalkan seorang itu, nggak mendapatkan kesenangan seorang itu, lelaki ataupun perempuan, nggak senang la fil dunia la fil akhirah. Kenapa? Karena jauh, semakin jauh nggak malah ia dekat kepada kebaikan. Terus bagaimana caranya kita ini bisa menjadi orang yang lurus jalannya, walaupun jalan itu belok, ya jangan nabrak, ya, jangan kita belok ke kanan, belok ke kiri, andai kata itu jalannya lurus. Jangan ke tempat-tempat yang salah, tempat yang menyalahi. Jangan punya kepikiran apa segala macam untuk melakukan sesuatu perbuatan yang haram. Nah, kalau sudah kita melakukan sesuatu yang haram, akhirnya rusak hati kita, kotor. Begitu kotor, Allah menjadi penawar sampai seperti itu, tapi dia mendapatkan kerugian. Akhirnya apa? Ia lepas dari adab akhlaknya, ia lepas dari kebisaan, nggak terbuka pikirannya. Akhirnya mulai ninggalin sholat. Ayo, ini orang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, apa orang yang meninggalkan sholat.
segolongan orang ya dia ninggalin sholat karena melalaikan waktu. Gimana ayatnya? Alladzina hum an sholatihim sahun. Gimana pertama? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Alladzina hum an sholatihim sahun. Sebelum itu fawailul lil musallin, mendapatkan lembah di neraka jahanam. Karena alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka menjadi seperti itu, lalai akan sholat. Fawailul lil musallin, Allah sudah memberitahukan. Karena ia lupa, ngulur-ngulur waktu, gampang-gampangin waktunya sholat, akhirnya Allah janjikan bukan Allah janjikan kesenangan, Allah janjikan fawailul. Itu satu lembah di neraka jahanam. Itu dikatakan di situ dingin es, berkali-kali dinginnya es di sini, tapi nggak keluar. Itu kan jahanam, khalidina fiha abada, naru jahannama khalidina fiha abada. Na'udzubillah min dzalik. Lalu terus seorang ini karena dia terus gas apa segala macamnya sudah rapi, jalan apa rencana planning hidupnya udah terencana benar-benar, dan dia memang rajin. Yang Rasulullah katakan tadi an-nadhafatu minal iman. Karena ngerti harus berpakaian rapi, berarti zahir batin. Ngerti harus bersisir rambut segala macam, dandan yang perempuan segala macam, zahir batin. Jadi nggak cuman kelihatan zahirnya tapi batin. Begitu terlihat batin, ia pun zahir. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Di saat Allah memberikan, ingat selalu di saat Allah memberikan kebahagiaan kepada hatimu. Kenapa? Karena di saat Allah memberikan kesenangan itu, kita nggak akan pernah lupa, insya Allah. Kalau kita bersyukur kepada Allah, ini dijaga terus, diistiqomahkan terus, Allah berikan yarah. Allah katakan alat susah terus, susah kita melakukan amal buruk. Bayangkan, itu sifat Allah ya, tapi bergantung bagaimana kitanya. Jadi kalau kita dekat, berusaha terus, jaga itu, kontrol itu gasnya, jangan nggak ngerti ada tikungan, ada pertigaan, perempatan, ya, simpangan segala macam, tikungan tajam kayak tikungan ke bawah kayak, akhirnya ada jurang, jatuh ke jurang. Na'udzubillah min dzalik. Mimpi buruk, ada mimpi buruk, ada mimpi indah. Mimpi buruk apa? Ya tadi itu, kita jatuh dari motor, nyebur ke jurang, itu mimpi buruk. Yang bilang Guru Habib. Terus apa mimpi indah? Senang, kesenangan terus yang kita rasakan, itu mimpi indah. Berarti kalau kita dikasih mimpi buruk, ada mimpi buruk. Bayangkan, itu rahmat Allah, itu kasih sayang Allah, sampai diberikan seperti itu. Karena apa? Karena melakukan khairiyah, suatu kebaikan. Wa man ya'mal, hati-hati, ini lebih lagi. Jadi nggak merasakan kita di dunia ini berani apa segala macam maksiat, nggak ngerasakan di sini. Nanti di akhirat, idza zulzilatil ardu zilzalaha, Allah katakan. Wa qala al-insanu malaha. Ketika hari itu, ketika itu kiamat, dikatakan ketika Allah keluarkan isi bumi. Ya, zilzalah itu bumi gonjang-ganjing itu. Meledak itu bumi. Waktu itu yang Jum'ah, hari Jumat. Lagi pakai kendaraan, nggak ngerti apa-apa, lupa daratan, lupa hari, lupa waktu. Akhirnya durhaka sama orang tua, sama guru, segala macam. Ngegas jumah-jumah tengah-tengah subuh, keluar kiamat. Akhir menyesal.
Yang tadi Habib bilang, tetesan air matanya mau sejerigen, mau seember udah nggak bisa kepake lagi. Kalau orang udah di akhir hayat, nggak ngerti bahwasanya selama aku hidup ya Allah, aku nggak menjalankan apa yang kau perintahkan ya Allah. Apa sholat? Aqimus sholat li dzikri. Disuruh kita sholat untuk kita mengibadah kepada Allah. Aqimus sholat, dirikanlah sholat li dzikri. Allah mengatakan untuk mengibadahiku. Terus disuruh kita beribadah. Apa beribadah? Beribadah ini termasuk tadi tuh orang dia pakai kendaraan, dia punya perbekalan dalam hidup, terus ia jaga-jaga itu kondisi segala macam, terus bensin segala macam, dia gas terus sampai ke tujuannya selamat. Sebelum dia berangkat, ya, dia perhitungan benar-benar ini apa bekal yang hingga membuat dia sampai ke tujuannya. Itu ibarat amal begitu. Lah kalau amal yang buruk, dia jalan mundur nih, jalan mundur sampai ke tempat tujuannya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, jatuh kesandung kan nggak ngelihat kepala ke depan, dia jalan ke belakang. Karena apa? Karena sudah kebalik sudah otaknya, ya. Karena Allah, ya. Jangan pernah kita menyangka itu karena Allah. Karena Allah menjadikan hitam dan putih itu untuk kita menyebut itu langit yang hitam, ini warna yang putih. Segala sesuatu Allah jadikan untuk kita tafakuri, ya. Segala sesuatu ini Allah jadikan untuk kita tafakuri. Apa tafakur? Tafakur itu kita memikirkan segala ciptaan Allah dan kita membesarkan itu. Apa segala sesuatu yang Allah ciptakan? Gunung, lautan, ya, termasuk jalan yang panjang tadi. Termasuk amal-amal kita yang sifatnya batiniyah, nggak terlihat. Terus dijaga, istiqomah terus, ya, istiqomah terus. Nabu Hadrah nih itu berkah luar biasa. Waktu asraqal Rasulullah hadir. Baca Maulid Simtud Durar tadi, dari pertama dibaca ya Rabbi sholli ala Muhammad asrafi badrin fil kauni asyraq sampai akhir doa, Rasulullah duduk sampai selesai dibaca doa, Nabi pulang. Jalannya jalan-jalan itu juga begitu. Amalun saleh, amal yang diterima Allah, yakni apa? Orang yang rajin dalam beribadah kepada Allah dan melaksanakan hak-haknya dengan apa? Masyarakat. Orang yang dilihat orang nyenengin, ya, jangan sampai dilihat orang tuh nggak nyenengin. Hati-hati, ya nggak boleh. Jadi harus bisa ngerti diri. Belajar harus tekun. Karena Rasul udah bilang tadi kan, an-nadzafatu minal iman. Jadi percuma nggak ngerti segala sesuatu karena apa? Karena nggak rajin, nggak khusyuk, nggak tumakninah. Ya. Dikatakan al-fiqhu ra'sul alim. Fikih ini, ilmu fikih itu pemimpinnya ilmu. Terus dikatakan lagi apa? Dikatakan lagi as-salatu imaduddin. Salat itu sendi-sendinya agama, tiang-tiangnya agama. Yang mangku juga kayak ilmu dikatakan pemimpinnya agama. Kayak fikih dikatakan kepalanya ilmu. Berarti apa? Karena sesuatu, karena bersih, karena hatinya nggak kotor, matanya nggak kotor, telinganya nggak kotor. Akhirnya apa? Allah berikan pemahaman. Pemahaman itu hidayah. Jadi kita ini ngerti segala sesuatu ini petunjuk dari Allah. Nggak mungkin kita ngerti sesuatu bukan dari Allah. Ya, itu diantara kalau kita berharap amal yang soleh ketimbang amal yang buruk. Faman ya'mal,
Allah memberikan ancaman itu. Ya, Allah memberikan ancaman dalam kebaikan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Allah perhatikan itu. Ya, bahasanya nih. Subhanallah. Diperhatikan Allah. Diperhatikan Allah. Diberi kesenangan hati Allah. Yang Habib bilang tadi, diberi rezeki. Rezeki ini termasuk segala ilmu, segala macam buah, khusus sehat. Kalau minta sama Allah sehat, ya termasuk rezeki yang sehat, ya termasuk segala sesuatu yang apa, afiah. Begitu. Terus wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Apa diantaranya itu gak ngerti Quran, di antara keburukan, gak ngerti Al-Quran ini salah satu keburukan. Lah agamanya apa? Islam. Nabinya Muhammad. Tuhannya Allah. Ngimanin malaikat, kitab Al-Quran, cuman ngerti sebatas nama Al-Quran, gak ngerti hurufnya. Itu termasuk syara satu. Terus Allah berikan ia siksaan? Enggak. Waman ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Allah menjadi penawar kepada hamba itu. Bertanya terus seorang kepada Allah, ya Allah, hambamu ini sudah membuat kerusakan, ya Allah. Ini dalam tafsir Mutawalli Sya'rawi. Ya Allah, hambamu ini sudah membuat kerusakan, ya Allah. Allah katakan, dia hambaku. Ya Allah, tapi hambaku itu sudah membuat kerusakan yang udah gak karuan, ya Allah. Dia hambaku, Allah mengatakan. Dalam tafsir, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya Allah, hambamu ini sudah membuat kehancuran di mana-mana dan kerusakan yang gak karuan, ya Allah. Allah suruh diam orangnya. Andai kata hambaku itu mau bertobat, aku akan menjadi kekasihnya. Selama hambaku belum mau bertobat, aku akan menjadi penawarnya. Wa na'udzubillah min dzalik itu. Andai kata kita jauh dari rahmat Allah. Apa rahmat Allah? Sayyidina wa maulana wa habibina qudratuna ainina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah min dzalik. Mundur jalan, nggak bisa ngegas, itu amal. Nggak maju, itu amal. Ketahan, itu diri, ya jauh dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita nggak, ya. Kenapa? Karena orang, ya, yang hidup. Jadi kita ngomong alhamdulillah ini dari mulai hidup, dikandung, ya, berat dikandung, ngelahirin orang tua kita atau ibu. Waktu Habib dilahirin itu sakitnya setengahnya mati. Jadi penyakit kedua setelah kematian tuh kayak disabet pedang 70 kali rasa sakitnya. Tapi itu ngelahirin setengahnya rasa itu. Nah itu begitu. Nggak mungkin insya Allah kita, ya. Kita nggak mungkin begitu sama orang tua, ya. Kita nggak mungkin insya Allah durhaka, ya. Karena suhtullah fi suhtil walidain. Sampai kita buat orang tua kita murka, nanti kita jauh dari rahmat Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita anak-anak yang soleh, solehah. Amin. Allah jadikan kita orang ahli jannah. Allah jadikan kita orang yang pintar. Amin. Gampang segala macam buat ibadah, susah untuk mengerjakan maksiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.